Salah satu genre drama yang paling digemari dari dulu adalah genre romantis yang mengisahkan percintaan para pemeran utamanya. Dari dulu sampai sekarang, drama Korea ini tak pernah sepi peminat. Jika kamu termasuk penggemar baru drama Korea, maka tidak ada salahnya menonton drama Korea lawas berikut ini untuk mengisi waktu luangmu. Meski terbilang jadul, tetapi alur cerita yang menarik mampu membuat serial lawas ini tetap bisa dinikmati meski baru ditonton saat ini. Tak hanya itu, beberapa dari drama Korea ini bahkan meraih popularitas tinggi. Selengkapnya, langsung simak rekomendasi drama Korea lawas yang telah dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Autumn in My Heart. Drama yang membuat banjir air mata ini bercerita tentang cinta yang bermula dari jalinan kasih kakak beradik. Dikisahkan tentang Yoon Jun Soo yang diperankan oleh Song Sung Hoon dan Eun Soo yang diperankan oleh Song Hye Kyo dibesarkan sebagai kakak beradik selama 14 tahun sampai muncul sebuah fakta yang mengejutkan keluarga mereka. Ternyata Eun Soo bukan adik kandung Jun Soo, melainkan anak orang lain yang tertukar ketika masih bayi. Peristiwa tersebut terjadi akibat Jun Soo kecil yang secara tidak sengaja memainkan label nama di ruangan bayi di rumah sakit tempat adiknya dilahirkan. Akibatnya Eun Soo yang seharusnya berada di keluarga Choi, jadi dirawat oleh keluarga Yoon yang merupakan keluarga berada. Sedangkan adik perempuan Jun Soo, Shin E yang diperankan oleh Han Jae Young, dirawat oleh keluarga Choi yang miskin. Begitu terungkap, kehidupan Eun Soo dan Shin E berubah total. Shin E kembali ke keluarga Yoon dan pindah ke Amerika, sedangkan Eun Soo ditinggalkan di Korea. Ia pun terpaksa banting tulang untuk menyambung hidupnya. Setelah 9 tahun berlalu, keluarga Yoon akhirnya kembali ke Korea, yang kemudian Jun Soo dan Eun Soo bertemu kembali dan akhirnya menyadari bahwa cinta di antara mereka bukan sebagai kakak beradik, melainkan telah berubah menjadi cinta antara pria dan wanita. Winter Sonata. Cerita dimulai ketika Jun Sang, putra seorang musikus terkenal, pindah ke Chungcheon, kota kecil di Korea Selatan. Sebagai seorang murid yang berbakat, Jun Sang merupakan seorang pendiam yang disukai oleh teman-temannya dan para guru. Pada suatu hari Jun Sang bertemu rekan sekelas bernama Eugene, dan mereka jatuh cinta. Namun hubungan mereka tidak berlangsung lama. Jun Sang menjadi korban kecelakaan lalu lintas hingga mengalami amnesia akibat kerusakan otak dan pindah ke Amerika memakai identitas baru, Lee Min Hyung. 10 tahun berlalu, ia telah menjadi arsitek pemenang penghargaan di Amerika dan ia sudah tidak ingat lagi semua pengalaman hidupnya selama di Korea. Sedangkan Eugene menjadi seorang desainer interior dan selalu mengingat masa-masa indah bersama Jun Sang. Hingga membatalkan pertunangannya dengan Sang Hyuk yang telah menjadi sahabatnya sejak kecil. Di sisi lain Eugene tidak tahu kalau Jun Sang sudah berpacaran dengan teman sekaligus saingannya. Eugene mulai bekerja di kantor arsitek tempat Jun Sang juga bekerja dan ingin tahu apakah ia masih mengingatnya. Stairway to Heaven merupakan salah satu drama terlaris di era tahun 2000-an. Drama ini menceritakan tentang Jung Soo yang diperankan oleh Choi Ji Woo dan Song Ju yang diperankan oleh Kwon Sang Woo yang tumbuh bersama. Mereka selalu mendukung satu sama lain. Tragedi dimulai ketika Song Ju memilih belajar di luar negeri tanpa Jung Soo. Di sisi lain ayah Jung Soo menikahi Temira dan membawa kedua anaknya dari pernikahan. Sebelumnya, Taehwa dan Yuri yang diperankan oleh Kim Tae-hee. Yuri yang iri pada Jung Soo bertekad untuk mengambil semua miliknya, termasuk Song Ju. Sementara Taehwa memiliki perasaan terhadap Jung Soo. 5 tahun kemudian, Jung Soo mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya hilang ingatan. Bersama Taehwa, ia memulai awal yang baru. Sementara itu, Song Ju beropini bahwa Jung Soo telah meninggal. Namun suatu hari, keduanya bertemu lagi.
Disitulah Songju bertekad untuk mengingatkan Jungsuh tentang perasaan mereka masing-masing. Full House dibintangi oleh Song Hye Kyo, Rein, Han Jung dan Kim Song Soo. Drama komedi romantis ini disiarkan di KBS 2 pada 2004 silam. Bercerita tentang pernikahan kontrak antara wanita biasa bernama Han Ji-en dan aktor bernama Lee Young Jae. Han Ji-en merupakan penulis naskah yang tinggal di sebuah rumah yang bernama Full House yang dibangun oleh ayahnya. Pada suatu ketika, ia ditipu oleh dua orang temannya. Ia telah dibohongi bahwa ia telah memenangkan liburan gratis di Shanghai. Namun setelah kembali ke Korea, Ji-en sadar dirinya telah ditipu dan rumah tempat tinggalnya sudah dibeli oleh Young Jae. Keduanya setuju untuk tinggal serumah, asalkan Ji-en bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar ia bisa mendapatkan kembali rumahnya. Dan disinilah kisah percintaan komedi romantis mereka dimulai. Kisah mereka berakhir bahagia karena pada akhirnya mereka jatuh cinta sungguhan. Sugar Love Chun Hyang merupakan drama komedi romantis lainnya. Pertama kali disiarkan pada awal tahun 2005 dan menjadi salah satu drama dengan rating tertinggi pada tahun tersebut. Drama ini merupakan adaptasi modern kisah klasik nyata seorang gadis bernama Chun Hyang yang hidup pada periode dinasti Joseon. Pada masa itu, wanita tidak memiliki kebebasan menyatakan pilihan pribadinya. Namun, Chun Hyang malah berani menolak lamaran penguasa saat itu, Byung Hak-du, untuk dijadikan selir dan memilih untuk dipenjara demi Lee Mong-ryong, pemuda yang dicintainya yang sedang mengikuti ujian di ibu kota. Lee Mong-ryong kemudian datang menyelamatkan Chun Hyang. Pemeran utama drama ini adalah Hon Chae-young sebagai sang Chun Hyang, Jae-hee sebagai Lee Mong-ryong dan kemudian Tae-woong sebagai Byung Hak-du. Princess Hours. Drama Princess Hours juga dikenal sebagai The Imperial Household. Terjadi pada abad ke-21 di mana Korea Selatan memiliki keluarga kerajaan sejak tahun 1900-an. Drama ini berkisah pada kehidupan putra mahkota, Hwan Tae atau Lee Shin, dan pengantin barunya, Chuk-young. Keluarga kerajaan yang digambarkan dalam drama ini dimodelkan sesuai dengan keluarga kerajaan terakhir dari Korea. Karakter Shin Chuk-young sendiri diperankan oleh Ye Eun-hye yang merupakan pelajar SMA seni jurusan Fashion Design. Ia merupakan putri sulung keluarga Shin yang bangkrut karena bisnis ayahnya gagal. Walau begitu orang tuanya masih berusaha menyekolahkannya di sekolah seni yang mahal, yang merupakan sekolah dari putra mahkota yang diperankan oleh Ju Ji-hoon. Ia mengambil jurusan perfilman. Dirinya berpacaran dengan siswa jurusan tari balet Min Hyo-rin yang diperankan oleh Song Ji-hyo. Rangkaian cerita dimulai dengan berita bahwa raja, ayah Lee Shin sakit. Karena khawatir, keluarga kerajaan berupaya untuk menemukan istri bagi Lee Shin, yang kemudian menikahi gadis dari rakyat biasa yang terikat dengan janji pertunangan antara raja terdahulu dengan kakek dari gadis tersebut. Katy Prince berkisah tentang Gawon Chan yang diperankan oleh Yoon Hye, perempuan yang seringkali dikira lelaki karena cara berpakaian yang tomboy, berambut pendek serta berani. Sikap dan sifatnya tersebut terbentuk karena dirinya harus tangguh menghidupi keluarganya yang miskin. Bekerja paruh waktu dari pengantar makanan sampai dengan pelatih taekwondo membuat dirinya berani dan bertemu dengan berbagai macam sifat orang. Tak disangka ketika dirinya mengantar makanan ia bertemu dengan Choi Han-gyul yang diperankan oleh Gong Yoo, pria tampan, anak orang kaya dan juga pintar. Dan dirinya sudah didesak untuk segera menikah. Suatu ketika terjadi insiden penjamretan di mana Enchan menolong perempuan yang menjadi teman baik Han-gyul. Insiden itulah asal mula mereka bertemu. Drama ini meraih rating yang tinggi dan berhasil meraih penghargaan yaitu aktris pemeran utama terbaik dalam penghargaan seni Baeksang.
You Are My Destiny. Drama yang dirilis pada tahun 2008 ini mengungkapkan sisi antara cinta, pekerjaan, dan keluarga. Bercerita tentang seorang gadis yatim piatu yang sebiuk, yang dibintangi oleh Him Yuna, yang mengalami kebutaan sejak SMA. Akan tetapi itu berubah ketika ia menerima transplantasi mata dari seorang dokter yang bernama Kim Nam Young. You Are My Destiny merupakan drama yang sangat panjang, yaitu sebanyak 187 episode. Meskipun begitu, drama ini terbilang sukses dengan mencapai rating 41%. Drama ini sangat disukai di seluruh Asia. Drama ini memenangkan banyak penghargaan seperti Baeksang Arts Awards ke-45 pada tahun 2009, Best New Actress dan Popularity Award yang keduanya dimenangkan oleh Yuna. Boss Before Flowers merupakan drama adaptasi dari manga Jepang yang berjudul Hanayori Dango dan tayang perdana pada 5 Januari 2009 dengan total 25 episode. Sebelumnya, serial ini pernah dibuat di beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang dan Taiwan, serta yang terbaru Cina pada tahun 2018, kemudian disusul Thailand pada tahun 2022. Berkisah tentang seorang gadis pekerja keras dari keluarga biasa yang bernama Gem Jandi yang diperankan oleh aktris cantik Gu Hyesung dengan sekelompok anak orang kaya yang mempunyai kekuasaan dengan harta yang dimilikinya yang disebut dengan Evor. Dan kemudian jatuh cinta dengan salah satu anggotanya, yaitu Gu Jumpyo yang dibintangi oleh Lee Min Ho. My Girlfriend is Gumiho merupakan drama komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Seung-gi dan Shin Min Ah. Dalam legenda Korea, Gumiho adalah makhluk rubah ekor 9 yang ekornya tampak ketika ia berada di bawah sinar bulan purnama. Gumiho suka menyamar sebagai wanita cantik sehingga memikat para pria, lalu membunuh dan memakan hati mereka untuk membuatnya semakin kuat dan sakti, agar tidak berbuat jahat lagi. Seorang biksu kemudian memotong ekor Gumiho lalu mengurungnya ke dalam sebuah lukisan yang dijaga seorang nenek bernama Samshin. Kemudian siluman rubah yang bertahun-tahun terkurung di dalam lukisan itu akhirnya bebas karena Cha De-woong yang dibintangi oleh Lee Seung-gi menggambar kembali ke 9 ekornya pada lukisan. Dari situlah kisah romantis dan manis mereka berdua dimulai. Selain Shin Min-ah dan Lee Seung-gi sebagai karakter utama, ada juga No Min-woo sebagai Park Dong-ju. Selain berperan dalam drama, mereka juga mengambil bagian dalam menyanyikan soundtrack drama tersebut. Lee Seung-gi berjudul Losing My Mind, Shin Min-ah berjudul Salala, dan No Min-woo terjudul Trap. Itulah rekomendasi drama Korea lawas yang bikin bernostalgia. Sampai jumpa di video selanjutnya.